Apa kabarnya hari ini? Semua bilang luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, kelihatannya semua anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, kita akan mulai dengan doa. Izinkan Ibu memimpin doa ini dengan ajaran dan kepercayaan Ibu Kristen Protestan. Anak-anak yang beragama lain menyesuaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Tuhan Yesus memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa alam. Ibu akan menggunakan sebuah media pop-up, Bu. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang peristiwa alam. Peristiwa alam yang pertama yaitu peristiwa siang hari. Peristiwa siang hari di mana di langit terlihat ada matahari yang bersinar terang, ada awan, dan kegiatan pada siang hari anak-anak seperti pada gambar ini, anak-anak sedang bermain bola, anak-anak sedang bermain dengan teman-teman, pergi sekolah, orang tua juga pergi bekerja. Jadi pada siang hari semua orang melakukan aktivitas. Selanjutnya kita akan belajar tentang peristiwa malam hari. Bagaimana keadaan di malam hari? Langit terlihat begitu gelap. Langit terlihat gelap dan di langit terdapat bintang, bulan, dan keadaan pada malam hari orang-orang semua menyalakan lampu pada rumah mereka agar rumah mereka mendapat cahaya. Pada malam hari ada bintang dan bulan. Apakah anak-anak semua tahu lagu Bintang Kecil? Oke, kita menyanyi lagu Bintang Kecil sama-sama ya. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Wah, anak-anak semua hebat sekali menyanyi lagu Bintang Kecil. Dari menyanyi lagu ini, kita dapat belajar bahwa tinggi rendahnya nada dapat mempengaruhi sebuah lagu. Setelah menyanyi lagu Bintang Kecil dan belajar bahwa tinggi rendah nada dapat mempengaruhi sebuah lagu, kita juga akan belajar tentang sila Pancasila. Di dalam lambang Pancasila juga terdapat bintang loh anak-anak. Seperti ini bentuknya. Ini adalah bentuk dari lambang sila Pancasila. Mari kita belajar satu persatu. Lambang pertama sila Pancasila yaitu bintang. Dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang kedua sila Pancasila yaitu rantai dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang ketiga sila Pancasila yaitu pohon beringin dengan bunyi Persatuan Indonesia. Lambang keempat sila Pancasila kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambang yang terakhir dari sila Pancasila adalah padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu berharap anak-anak semua dapat menghafal sila-sila Pancasila ini dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Mari kita sebut bersama-sama bunyi sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wah, anak-anak semua sudah hebat-hebat menyebutkan 5 sila Pancasila. Kita ulang sekali lagi lambang-lambang sila ini. Lambang pertama sila Pancasila adalah bintang. Lambang kedua adalah rantai. Lambang ketiga pohon beringin. Lambang keempat kepala banteng. Dan lambang yang kelima padi dan kapas. Selanjutnya kita akan belajar tentang musim kemarau. Ibu ingin anak-anak semua memperhatikan cuaca hari ini di luar rumah. Bagaimana keadaan cuaca hari ini? Apakah terasa panas? Kalau terasa panas berarti kita sedang berada pada musim kemarau. Musim di mana cuaca begitu terasa panas dan matahari bersinar sangat terang. Dengan matahari yang bersinar terang dan cuaca yang begitu panas dapat mengeringkan pohon, rerumputan, dan juga air yang kita gunakan untuk minum. Pada musim kemarau, kita juga merasa haus karena kita berada dalam suhu yang panas. Jadi, ibu harapkan anak-anak semua meminum air yang banyak pada musim kemarau agar tidak merasa haus dan tidak kekurangan cairan. Setelah anak-anak minum air, apakah anak-anak bertanya-tanya dari manakah air ini berasal? Air berasal dari pegunungan, dari sungai, dari danau, dan lain-lain. Pada musim kemarau, matahari yang bersinar begitu terang dan cuaca yang begitu panas dapat mengeringkan air yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagaimana caranya anak-anak dapat menghemat air agar air tidak cepat habis? Yang pertama, ketika di rumah, anak-anak membantu orang tua mencuci piring. Anak-anak dapat mematikan keran air agar tidak terbuka dan membuang-buang air. Yang kedua, air bekas dari cucian yang anak-anak gunakan dapat digunakan untuk menyiram tanaman atau menyiram halaman sekitar. Jadi, pada musim kemarau, anak-anak diharapkan untuk tidak membuang-buang air atau dapat menghemat air. Selanjutnya kita akan belajar tentang musim penghujan, di mana ada hujan yang deras, ada hujan yang sedang, ada hujan yang disertai dengan petir. Benda-benda yang dapat kita gunakan pada musim penghujan yaitu yang pertama payung, yang kedua jas hujan, dan juga sepatu boot. Ketika hujan turun, anak-anak juga harus berteduh agar tidak terkena hujan dan tidak sakit. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bencana alam. Pada musim kemarau, bencana alam yang dapat terjadi adalah kebakaran hutan, di mana matahari yang bersinar begitu terang dapat menyebabkan kekeringan pada rerumputan dan pohon-pohon. Bukan saja karena matahari yang bersinar terang, tapi bisa juga karena ulah manusia yang sangat ceroboh ketika ia membuang puntung rokoknya dengan sembarangan. Dan mengenai benda-benda yang dapat terbakar atau mengenai rumput, bisa terjadi kebakaran hutan. Bencana alam yang dapat terjadi pada musim penghujan adalah banjir, di mana air yang terus turun-menerus dari langit dapat menyebabkan sungai yang meluap dan membuat banjir atau merendam rumah-rumah yang berada di sekitar sungai. Bukan saja karena pengaruh dari musim penghujan, tapi juga bisa karena kesalahan atau ulah manusia, yaitu membuang sampah sembarangan. Ketika kita membuang sampah sembarangan pada sungai atau solokan dan sampah yang bertumpuk-tumpuk dapat menyebabkan air yang meluap naik dan membanjiri rumah yang berada di sekitar sungai tersebut. Jadi anak-anak diharapkan untuk tidak membuang sampah dengan sembarangan, tapi mempergunakan tempat sampah yang ada dan membuang sampah pada tempatnya. Selesai. Sekian pelajaran kita hari ini tentang peristiwa alam. Wah, pasti anak-anak bertanya-tanya bagaimana ya cara membuat media pembelajaran
pop-up book? Mari kita nonton video berikut ini, yaitu cara membuat media pop-up book. Selamat menyaksikan.